Oke, baik. Kita akan mulai saja untuk pertemuan hari ini. Selamat datang dan selamat pagi untuk semuanya. Di kelas Pancasila Y yang jadwalnya Selasa 7-9. Pada pertemuan hari ini kita akan mengulang ya, karena kemarin kita belum bertemu secara Zoom atau Google Meet. Jadi saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai materi-materi ataupun rencana perkuliahan kita. Saya minta juga mengaktifkan kamera ya, supaya saya bisa melihat Anda semua. Sambil saya absen, Muhammad Dava Hananda. Hadir? Oke. Siap. Yang kedua, Savana Mariana. Apakah hadir? Savana Mariana. Bisa mendengar suara saya? Hadir, Pak. Oh ya, siap. Mutiara Dwi Sabrina. Apakah hadir? Hadir, Pak. Oh ya, siap. Yunita Ferdinanda Takati. Nah, belum ada ini. Steven Sanjaya Purnomo hadir? Hadir, Pak. Ya, siap. Oke, pada pertemuan hari ini, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Isius Heki Puspokojati. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Pak Dion atau Pak Jati, bisa. Saya pengajar Pancasila di kelas ini MU 114Y. Walaupun kita hanya berenam, tetapi kita tetap semangat, kita tetap belajar dengan baik, karena banyak itu tidak mesti bagus dan sedikit itu tidak mesti jelek ya. Jadi prinsipnya pelayanan saya tetap sama, walaupun hanya 6 orang, walaupun hanya 1 orang, walaupun banyak orang, tetap sama begitu. Selanjutnya saya ingin share screen untuk oh ya, sebelumnya kalian sudah tahu ya, jadi pertemuan kita hari Selasa dan hari Sabtu. Tetapi untuk hari Sabtunya, karena Sabtu itu kan hari libur ya, jadi akan saya padatkan sebagai tugas-tugas ataupun menyimak video yang kemarin sudah kalian simak video di YouTube. Nah, dan salah satu wujud keaktifannya yaitu dengan berkomentar gitu. Dan untuk pertemuan selanjutnya saya juga wajibkan untuk aktif begitu ya. Oke, baik. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Bentar, masih ada gangguan. Oh, baik. Jadi saya akan mulai dari pengantar ya, pengantar mata kuliah Pancasila. Di sini kenapa kok Pancasila ada di dalam mata kuliah di perguruan tinggi? Kenapa masih ada begitu ya? Jadi mulai dari TK, SD, kalau TK nggak ada ya, mulai dari SD, SMP sampai SMA, ya, Pancasila sebagai mata kuliah atau mata pelajaran wajib. Ya, di sini ada beberapa landasan seperti Undang-Undang Sisdiknas dan SK Dirjen Dikti. Ya, kenapa Pancasila kok menjadi suatu hal
atau suatu mata kuliah wajib. Di sini ada yang bisa berpendapat supaya kita ada komunikasi dua arah. Kenapa kok Pancasila di dalam mata kuliah perguruan tinggi juga ada? Ya. Kenapa? Salah satu bisa menjawab. Mungkin Muhammad Dafa bisa menjawab. Salah tidak apa-apa. Halo Muhammad Dafa. Iya, Pak. Ya, kenapa kok Pancasila masih digunakan atau masih ada dalam perkuliahan? Agar Pak, ya, tidak lupa sama Pancasila. Oh ya, bagus. Ya, salah satunya supaya kita tidak lupa dengan Pancasila. Ya, karena Pancasila itu apa toh? Karena Pancasila itu adalah filsafat bangsa atau dasar negara suatu bangsa. Di sini mengharuskan peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Pancasila itu berdasarkan Pancasila. Oke, saya tidak akan berlama-lama di sini karena kalian sudah mahasiswa, pasti mengetahui ya, dengan membaca saja sudah berpikir kritis dan bisa mengetahui. Oke, saya langsung masuk ke materi-materi pokok, nanti juga ada di silabus ya. Di sini pertemuan pertama pengantar kuliah, pertemuan kedua kemarin, masyarakat majemuk Indonesia, ketiga hari ini Pancasila suatu tinjauan historis, yang keempat kedudukan dan peran Pancasila, 5 Pancasila sebagai ideologi nasional, selanjutnya negara berketuhanan, lalu TTS. Nanti TTS-nya karena di pertemuan hari Sabtu jadi online ya, jadi tidak Google Meet begitu. Selanjutnya setelah TTS ada negara berkemanusiaan. Selanjutnya yang ke-10 ada negara kesatuan Indonesia. Ke-11 negara berkerakyatan. 12 negara berkeadilan sosial, ke-12 ya, ke-13 UUD 1945, 14 amandemen UUD, selanjutnya Pancasila dan IPTEK, dan yang terakhir adalah tes akhir semester. Di sini saya kemarin sudah menyampaikan untuk evaluasinya yaitu TTS 30%, TAS 30%, tugas 20%, presensi 10%. Jadi kalian yang belum presensi tolong presensi ya, karena itu ada nilainya 10%. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah keaktifan. Ya, keaktifan mungkin dalam pengerjaan tugas, keaktifan di dalam Google Meet, nah itu saya nilai. Jadi ada bobotnya 10%. Oke, dari pengantar ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Mungkin tugas-tugasnya apa ya Pak atau apa? Silakan. Adakah pertanyaan? Oke, selamat datang. Ini ada yang baru masuk, Yunita Ferdinanda Takati ya, selamat datang. Oke, jadi kita tadi sudah membahas mengenai pengantar kuliah. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke, saya kira kalau tidak ada tanggapan berarti sudah jelas. Saya ingin bertanya kepada Steven Sanjaya Purnomo. Bisa mendengar suara saya ya? Iya, Pak, bisa. Ya. Dalam perkuliahan ini, Anda dari fakultas apa? Saya, Pak. Ya. Oh, saya dari Biskom, Pak.
Oh, dari Fiskom. Oke. Dari Fiskom jurusan apa? Hubungan Prodi apa? internasional. Oh ya, oke. Nah, itu membahas mengenai hubungan internasional itu HI ya. Jadi itu sangat penting ya. Menurut pendapatmu, apa yang ingin kamu dapatkan dari mata kuliah ini yang bisa mendukung kemampuanmu atau pengetahuanmu tentang HI? Silakan, bisa disampaikan. Ya mungkin dengan kelas ini harapan saya dapat menekuni ya di apa yang diistilahkan dalam Pancasila sendiri itu, Pak. Ya, karena secara nggak langsung itu sebagai landasan negara, sebagai simbol negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar gitu ya. Ya, ya mungkin dengan kelas ini saya akan bisa memahami isi dari Pancasila lebih mendalam gitu, Pak. Oke, baik. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa sebagai landasan ya, bagus. Itu sebagai dasar untuk kita memahami atau kita melaksanakan apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan pekerjaan kita. Umpama tadi yang jurusan HI, pastinya untuk berhubungan dengan negara lain atau hubungan internasional, dasarnya itu dengan Pancasila. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Kecuali kalau negara kita sudah uh, mengganti dasar negara, ya saya kira tidak akan diganti ya, karena Pancasila sebagai landasan kehidupan atau landasan bernegara. Oke, saya akan bertanya lagi dengan siapa ya tadi sudah cowok, sekarang cewek ya. Mutiara Dwi Sabrina. Halo Mutiara, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oh ya, Mutiara dari fakultas apa ya? Saya dari FEB. Oh ya, oke. Menurut pendapatmu, apa yang ingin kamu ingin kamu ketahui atau ingin kamu dapat dari mengikuti perkuliahan Pancasila ini? Silakan. Bisa disampaikan. Yang saya ingin dapatkan dari kuliah Pancasila yaitu sebagai penerus bangsa, memungkinkan kita tidak melupakan falsafah negara, sejarah, dan budaya Indonesia. Oke. Ya, itu Pak. Oh ya, oke, siap. Jadi tadi yang saya dapatkan, bagus Mutiara, pendapatnya juga sebagai penerus bangsa, ya bagus karena kalian semua nanti, kita semua ya, bukan hanya kalian, kita semua sebagai generasi penerus bangsa, kalau tidak melestarikan atau tidak berpedoman dengan Pancasila, kita mau berpedoman pada apa? Apakah kita akan dengan komunis, apakah kita dengan federal, atau kita akan bisa dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain begitu. Jadi saya kira kita sebagai generasi muda juga bisa meneladani atau bisa berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila begitu. Oke, saya akan lanjutkan karena teman kita tidak berlama-lama ya. Jadi saya akan share screen lagi mengenai eh, apa ya, semacam rencana perkuliahan Pancasila. Apakah bisa terlihat ya share screen saya? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke. Jadi kalau
Ya, ini sudah saya buatkan semacam jadwal ya untuk perkuliahan. Kemarin tanggal 18 Mei kita sudah mengantar ya. Selanjutnya 22 Mei Masyarakat Majemuk Indonesia sudah kalian simak video di YouTube. Hari ini kita akan menyampaikan Pancasila secara historis atau kesejarahan Pancasila. Selanjutnya yang untuk hari Sabtu itu saya akan beri tugas kalian membuat review mengenai PPT, mengenai kedudukan dan peran Pancasila dalam bentuk PPT maksud saya. Jadi nanti akan saya beri materi. Nah, jadi materinya akan saya beri, boleh kalian kembangkan dengan tambahan di internet ataupun di sumber-sumber yang lain, silahkan boleh kalian tambahkan dan nanti dikumpulkannya melalui email saya. Jadi paling lambat hari Sabtu itu. Jadi setelah pertemuan ini akan saya kirim di grup materinya, boleh kalian kerjakan sampai batas waktu hari Sabtu begitu ya. Jadi untuk hari Sabtu tidak ada pertemuan, tetapi diganti dengan tugas review materi kedudukan dan peran Pancasila dalam bentuk PPT. Saya kira jelas ya. Oke. Untuk pertemuan hari Selasa tanggal 1 Juni. 1 Juni itu hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Nah, itu di sini 1 Juni ya, betul ya. 1 Juni itu ternyata hari libur. Nah, maka nanti kalian menyimak video di YouTube. Nah, saya akan berikan linknya nanti ya. Selanjutnya, untuk hari Sabtunya, ya, kalian juga mereview dalam bentuk PPT lagi. Ya. Ini kalau yang tadi mengenai kedudukan dan peran Pancasila, kalau yang ini Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau yang tadi hari Sabtu ya, Sabtu 29 Mei, ini untuk tugas semua mahasiswa. Kalau untuk hari Sabtu tanggal 5 Juni ini, saya minta ada satu mahasiswa untuk dapat membuat review atau PPT mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nanti tugasnya itu secara individu ya. Jadi nanti untuk tugas semester ini untuk mata kuliah Pancasila itu ada 2, yaitu review dan presentasi. Untuk yang presentasi juga secara individu, nanti akan saya tulis juga siapa-siapa yang mau presentasi. Jadi ini ada beberapa materi review dan presentasi, bisa dilihat di share screen saya. Nah, ini ada beberapa materi ya, karena yang masuk di Google Meet ini baru 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini reviewnya 1, 2, 3, 4, ya 4. 5 ya, 5. Ya, jadi silahkan kalian boleh memilih ya. Langsung saja ya, saya bagi atau kalian pilih sendiri. Silahkan saya beri kelonggaran, kalian pilih sendiri atau saya bagi. Menurut kalian bagaimana? Pak, dibagi aja, takutnya sama kan? Ya, oke, ya siap. Iya Pak, makasih. Ya, oke. Jadi untuk yang materi kedudukan dan ini saya bagi ya, saya tidak akan membaginya secara acak ya, tetapi saya urutkan dari
NIM ya. Oke. Jadi untuk yang pertama ini untuk review ini yang membuat adalah Muhammad Dava. Bentar. Oke, Muhammad Dava. Siap ya Muhammad Dava ya? Siapa? Bisa dicatat dulu. Kamu membuat review mengenai kedudukan dan peran Pancasila. Jelas ya? Oke. Selanjutnya yang kedua, ini saya yang review dulu. Pancasila sebagai dasar negara akan dibuat oleh Savana Mariana. Savana Mariana bisa lihat ya, bisa menyimak di sini. Iya, Pak. Oke, ini judul kamu Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nanti akan saya share materinya di grup dan nanti kalian mengumpulkan di email saya. Oke, jadi nanti setelah di-emailkan ke saya, nanti akan saya lihat dan setelah sudah benar, sudah sesuai, nanti akan saya share di grup supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak ya untuk bahan PTS ataupun untuk bahan tes akhir. Oke. Selanjutnya yang Negara Kesatuan Indonesia akan dibuat oleh Mutiara Dwi Sabrina. Nah, Mutiara bisa mencatat kamu bagiannya Negara Kesatuan Indonesia. Baik, Pak. Oke, siap. Selanjutnya untuk Negara Berkeadilan Sosial akan dibuat oleh Yunita Ferdinanda Agati. Ya, bisa menyimak ya, Yunita. Baik, Pak, bisa. Oke, siap. Ini Yunita dari fakultas apa? Hukum, Pak. Fakultas Hukum ya, bagus. Ini pasti banyak. Nanti kita bisa share apa ya, pengetahuan tentang hukum juga ya. Iya, Pak, baik. Oke. Jadi yang terakhir ini akan dibuat oleh Stephen Anjaya. Jadi nanti Stephen membuat review mengenai amandemen UUD. Oke, Stephen? Iya, Pak. Oke, ya. Sekarang sudah untuk yang presentasi akan saya balik ya. Tadi dari atas dan sekarang dari untuk presentasi. Ya. Presentasi yang tanggal sebentar. Presentasi ini kuning ya. Nah, ini mulai dari bawah. Jadi tadi Muhammad Dava yang pertama, sekarang Stephen Anjaya Purnomo. Ya, Stephen presentasi mengenai negara berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dicatat tanggalnya juga ya, 8 Juni. Oke, nanti materinya juga dari saya. Boleh kalian kembangkan, boleh kalian tambahi dengan yang di internet. Oke, Stephen, siap ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, presentasi mengenai negara berkemanusiaan yang adil dan beradab, ini oleh Yunita Ferdinanda. Oke, ya ini Yunita mendapat materi mengenai negara berkemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi dari Fakultas Hukum, pasti mengetahui bagaimana kedudukan manusia atau jaminan hak-hak manusia di dalam
undang-undang itu seperti apa atau ditinjau dari hukum itu seperti apa. Oke. Jadi siap ya Yunita ya? Ya, Pak. Oke. Selanjutnya yang ketiga ini materi mengenai negara berkerakyatan oleh Mutiara. Nah, ini Mutiara dari FIB ya, dari FIB ya, itu bagaimana mungkin ada hubungan mengenai negara berkerakyatan dengan perekonomian itu bagaimana ya. Jadi Mutiara siap ya, Mutiara? Iya, Pak. Oh ya, oke. Ya, selanjutnya yang materi mengenai UUD 1945 oleh Savana Mariana. Oke. Savana siap ya untuk materi UUD 1945? Siap, Pak. Oh ya, oke. Ini bisa dicatat tanggalnya juga. Ya. Jadi nanti kita via Google Meet lagi untuk setiap presentasinya. Selanjutnya yang terakhir Muhammad Dafa. Muhammad Dafa materi mengenai Pancasila dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Muhammad Dafa siap ya? Siapa? Oke, cara tanggalnya. Jadi untuk pertemuan kita bisa dilihat di sini. Setelah ini hari Sabtu minggu depan, itu tugasnya hanya review ya. Jadi kita tidak ada pertemuan. Kita pertemuan tanggal 8 Juni. Nah, jadi Steven Sandia Purnomo sudah siap dengan presentasinya. Jadi untuk tanggal 8 Juni kita mulai presentasi. Dan tugas-tugasnya ini, tugas review, boleh kalian kumpulkan sebelum tanggalnya ya. Jadi silakan boleh kalian kumpulkan, tapi jangan melebihi tanggal ini. Seumpama ini dudukan dan peran Pancasila untuk Muhammad Dafa tanggal 29 Mei ya. Seharusnya nanti kumpulkannya sebelum sebelum tanggal ini ya. Selanjutnya untuk Savana Mariana ini paling lambat tanggal 5 Juni. Nah, jadi mengumpulkannya kepada saya PPT-nya jangan melebihi tanggal 5 Juni. Begitu. Saya kira jelas ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. saya boleh tanggal presentasinya saya nggak? Oh, nah, siapa ini? Yunita ya? Iya, Pak. Yunita. Nah, oke, sebentar. Nih, 15 Juni. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Oke, saya kira jelas. Jadi nanti dipersiapkan untuk presentasinya. Saya minta untuk yang terbaik karena materi yang sudah saya kirim juga. Jadi nanti kalian bisa menyiapkan lebih awal begitu ya. Oke, kita akan masuk di materi ya, supaya kita tidak berlama-lama. Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Oh iya ya, boleh. Silakan. Tadi saya agak putus-putus. Saya mau tanya Pak, yang tadi yang mengenai tugas untuk review itu yang semisal pada tanggal 26 Juni tadi, itu kan tulisannya tadi kalau nggak salah Yunita ya. Itu yang membuat hanya Yunita atau semuanya? Ya, yang membuat hanya Yunita. Oh baik Pak. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya betul. Jadi tugasnya yang membuat hanya Yunita. Seumpama negara apa gitu Muhammad Dafa ya yang buat hanya Muhammad Dafa. Yang lain nanti akan mendapat materinya sesuai dengan jatahnya dan tugasnya hanya itu presentasi. Jadi yang dibebankan kepada diri sendiri itu adalah 1 review dan 2 presentasi. Hanya itu saja.
Kalau tes apa kan nanti bersama-sama begitu. Jelas ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, kita akan masuk materi karena waktunya juga sudah dekat sekali ini waktunya. Oke. Kita masuk materi, sudah kelihatankah? Oke, kita mulai dari materi yang selanjutnya mengenai Pancasila sebagai ditinjau dari kesejarahan atau history of Pancasila ya. Kita tahu bahwa dari kesejarahan Pancasila dirumuskan atau ditetapkan oleh the founding father of Indonesia. Ada beberapa tokoh maksudnya yang berperan di dalam proses penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu di sini ada Bung Karno, ada Mohyamin, dan Supomo begitu. Kita mulai. Nah, jadi ada beberapa perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai pedoman ya, sebagai pedoman kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia mengakui sebagai ideologi. Nah, jadi sekarang pengertian Pancasila itu sebagai ideologi. Ideologi adalah suatu pemikiran mengenai dasar negara. Nah, yang dalam hal ini yang kita bahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi aturan dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ada 5 sila dengan berbagai lambangnya. Sila 1 bintang, sila 2 rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Perlu dipahami ya, bahwa tidak semua ideologi menjadi dasar negara. Akan tetapi, dasar negara sudah pasti merupakan ideologi. Ya, apa pengertian dari dasar negara? Dasar negara merupakan fondasi bagi berdirinya suatu negara. Coba kita bayangkan, kalau suatu rumah tidak ada fondasinya, pasti akan roboh ya. Nah, selain suatu fondasi juga sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan. Ya, jadi Pancasila sebagai sumber pelaksanaan. Tadi yang dari Fakultas Hukum pasti sudah tahu bahwa ada tata urutan hukum di Indonesia. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada undang-undang, ada TAP MPR, dan lain sebagainya. Itu bersumber dari Pancasila atau sumber segala peraturan yang ada di dalam suatu negara. Nah, yang namanya dasar pasti mendasari semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu. Oke. Ya, kita tahu bahwa sejarah ideologi Pancasila mengalami beberapa pasang surut, mengalami beberapa godaan atau terjalan dari beberapa bangsa yang mendadak di Indonesia. Ada bangsa Belanda, ada bangsa Jepang. Itu kan tidak sejalan ya dengan Pancasila ya, karena mereka menganut ideologi yang lain begitu. Jadi di sini ada kita tampilkan Romusha. Romusha ini adalah
kerja paksa ya. Nah, itu kan di dalam Pancasila itu tidak ada untuk memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan paksaan, gitu kan tidak ada ya. Jadi kalian semua pasti mengetahui ya bahwa rumusnya itu tidak sejalan dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Nah, ini sejarahnya bahwa pada tanggal 7 September 1944 di sini Jenderal Kuniaki Koiso didaulat menjadi Perdana Menteri Jepang dan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, ini suatu angin segar ya, yang semula kita dijajah ya, kita semua dijajah oleh bangsa-bangsa lain yang terakhir adalah Jepang. Nah, ini dijanjikan suatu kemerdekaan. Nah, kita sangat senang sekali ya, sangat tenang. Dan apa respon bangsa Indonesia ya? Dan generasi mudanya pada saat itu mendesak untuk kita menjadi negara yang merdeka. Nah, pada saat itu dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Kosakai dan meneliti usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dibentuknya tanggal berapa? 1 Maret 1945. Diresmikannya 29 April 1945. Di sini ketuanya itu adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, ini ada wakil ketua Bapak Suroso dan wakil ketua 2 itu dari Jepang. Nah, anggotanya adalah 67 orang, 60 dari tokoh Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Ya, ini pengetahuan umum ya yang sudah kalian dapatkan dari mulai SD, SMP, SMA. Nah, itu kalian sampai mungkin sudah bosan ya dengan pengetahuan seperti ini, tapi saya ingin mengenalkan kembali atau mengingatkan kembali memori kalian tentang BPUPKI ini. Ya mungkin membosankan ya mempelajari sejarah, tetapi saya kira kalau sejarah tentang Indonesia mungkin supaya kalian mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai kesejarahan di Indonesia. Oke, nah sidang BPUPKI yang pertama itu membahas mengenai dasar negara. Jadi dasar negara adalah fondasi. Kalau negara itu mau merdeka, negara itu mau bebas dari belenggu atau negara mau mendirikan negara sendiri akan terbentuk, itu harus mempunyai dasar negara. Maka pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni diadakan sidang BPUPKI yang pertama merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang. Tetapi di sini ada beberapa rancangan dasar negara. Yang pertama oleh Mohyamin dikemukakan pada tanggal 29 Mei. Ada dari kebangsaan, dari kemanusiaan, dari ketuhanan, dari kerakyatan, kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya adalah Supomo 31 Mei dan yang terakhir itu Insinyur Soekarno 1 Juni. 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kenapa kok hari lahirnya Pancasila? Karena Insinyur Soekarno pada saat itu 1 Juni itu mengemukakan istilah yang diberi nama Pancasila. Walaupun itu nanti akan diperas lagi menjadi Trisila, dan diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Tetapi pada saat itu, 1 Juni itu muncul istilah yaitu Pancasila. Ya, jadi untuk peringatan hari 1 Juni adalah hari lahir Pancasila.
Saya kira jelas untuk ini. Ya, lahirnya ideologi Pancasila itu mengapa kok dipilih Pancasila? Karena Pancasila itu pada saat zaman dahulu, zaman Majapahit ya, nah ini sudah ada di dalam kitab Negara Kertagama, maksudnya istilah Pancasila. Nah, panca itu berarti 5, sila itu berarti prinsip atau asas. Jadi secara umum 5 aturan dasar. Kalau pada zaman dahulu ini dilarang mencuri, dilarang melakukan kekerasan, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dilarang mabuk-mabukan. Ini dalam kitab Negara Kertagama sudah ada istilah Pancasila. Jadi Insinyur Soekarno pada saat itu dalam pidatonya itu dia mengemukakan dasar negara ini bernama Pancasila. Karena Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri, tetapi tidak berpaham pada ideologi lain. Nah, ini 1 Juni dijadikan hari lahir Pancasila itu mengingatkan pertama kali istilah Pancasila itu diperkenalkan sebagai suatu ideologi atau suatu dasar negara. Nah, setelah ini ada panitia 9 karena beberapa pendapat tadi. Nah, ini panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno, anggotanya ada Mohyamin, Muhatta, Paramis, Abikus Nyocokrosuyoso, ini dari golongan nasionalis, dan ada dari golongan agama yang saat itu ya, ada Abdul Kahar, Agus Salim, Wahid, Hasim, dan Ahmad Subarjo. Pada saat itu mereka membahas rancangan yang diusulkan oleh ketiga tokoh itu dan diputuskan pada tanggal 22 Juni, panitia 9 itu memutuskan persetujuan atau suatu kesepakatan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Atau isi Piagam Jakarta yang sila pertama itu berbeda dengan Pancasila. Pada Piagam Jakarta, nah ini ya pada sila pertama ini berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, akan tetapi terjadi protes oleh wakil-wakil Protestan atau Kristen dan Katolik. Nah, dari terutama wilayah timur ya, wilayah timur Indonesia kan dulu mayoritas itu adalah Kristen dan Katolik. Untuk mengganti nama atau mengganti istilah di sila yang pertama itu, ya, karena hanya memihak pada golongan tertentu saja. Jadi pada saat itu istilah Piagam Jakarta itu diganti. Nah, akan tetapi selanjutnya kita tahu bahwa setelah dibahas oleh dasar negara itu belum ditetapkan pada tanggal 6 Agustus itu di Jepang itu ada pesawat yang melakukan apa ya, pengeboman di kota Hiroshima, dan tanggal selanjutnya di Nagasaki ya, yang memporak-porandakan daerah tersebut. Nah, maka bangsa Indonesia berusaha untuk melakukan kemerdekaan atau berusaha untuk melakukan kemerdekaan untuk upaya-upaya di dalam memerdekakan Indonesia, karena merasa Jepang sudah kalah dari sekutu. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus Jepang mengumumkan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yang sebelumnya itu adalah
BPUPKI ya ini diganti dengan PPKI. Oke. Nah, selanjutnya di sini pada tanggal 15 Agustus Sultan Syahrir, salah satu pemuda ya, itu mendengar suatu siaran radio BBC tentang berita kekalahan Jepang. Maka pada saat itu, tepatnya tanggal 16 Agustus atau tanggal itu, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dikarenakan perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua. Ya, kita sering gitu ya, misalnya generasi muda itu pengennya cepat-cepat. Ya, generasi tua atau generasi senior itu memikirkan baik buruknya, untung ruginya dan sebagainya. Oke, selanjutnya rumusan teks proklamasi oleh beberapa tokoh dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus. Nah, ya saya tidak akan membahas mengenai proses proklamasi ya, karena proses itu terjadi pada tanggal 17 Agustus. Setelah itu PPKI yang sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia kan belum bersidang ya. Selanjutnya panitia itu bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini memuat Pancasila. Jadi di mana kalau ada pertanyaan ya, Pancasila yang sah, rumusan Pancasila yang sah itu ada di mana? Yaitu ada di Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di sidang yang pertamanya. Sidang yang pertamanya itu juga mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dan membentuk komite nasional. Selanjutnya sidang yang kedua tanggal 19 Agustus dan sidang yang ketiga tanggal 22 Agustus. Nah, rancangan dasar negara yang disahkan ini alinea pertamanya sudah diganti ya, bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Catatan pentingnya pada tanggal 1 Juni ini adalah hari lahirnya Pancasila dan tanggal 18 Agustus 1945 adalah disahkannya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada semenjak bangsa Indonesia ada, melekat pada sikap dan tingkah laku manusia. Ya, tadi ya, mulai dari zaman Majapahit sudah ada ya dalam kitab Negara Kertagama sampai disahkannya dan sampai sekarang begitu. Oke, selanjutnya pencipta lambang burung Garuda ini adalah Sultan Hamid II. Nah, itu sebagai lambang negara kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini ada di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantolar. Dalam hal itu kita tahu bahwa orang-orang Indonesia dahulu pasti sudah mempunyai daya intelektual yang tinggi, yang bagus mengenai sastra begitu ya. Jadi pada saat itu sudah ada istilah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Ya, ini jumlah-jumlahnya untuk ada 45 bulu di leher, 17 bulu pada sayap, 19 bulu pada pangkal, 8 bulu pada ekor. Ini menunjukkan 45 itu adalah tahun 1945. Terus 17 ini berarti tanggal, 8 itu Agustus, 19 itu 1945. Gitu. Nanti untuk penjelasan sila-silanya nanti kita akan bahas mengenai yang presentasi kalian. Jadi saya akan lanjut saja.
Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Pancasila itu adalah suatu kesatuan yang kolektif. Sila 1 sampai sila 5, 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5 itu saling menjiwai dan suatu rangkaian atau suatu kesatuan yang hierarkis. Jadi sila 1 itu menjiwai sila 2, 3, 4, 5, sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan kata lain, Pancasila tidak bisa dipisah-pisahkan. Setiap sila saling terhubung dan saling melengkapi satu sama lain. Jika bukan 5 sila, maka bukan Pancasila. Dan jika bukan Pancasila, maka bukan dasar negara Indonesia. Oke? Ini saya tidak akan membahas ini. Dan saya kira cukup untuk materi histori Pancasila. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari materi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Saya kira cukup ya untuk presentasi saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan kirim link kuis di grup ya, untuk sebagai link untuk mengerjakan kuis untuk materi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ditinjau dari kesejarahan begitu. Kalau tidak ada, oke. Teman hari ini cukup. Silahkan untuk mengaktifkan kamera, akan saya dokumentasikan ya. Silahkan untuk semua mengaktifkan kamera. Saya akan mendokumentasikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Bisa mendengar suara saya? Silahkan mengaktifkan kamera. Oke. Steven sudah kelihatan. Yunita, Muhammad Java, Savana, Mutiara. Oke, Mutiara sudah, Savana belum, Muhammad Java belum. Oke, Savana. Oke. Oke. Savana belum ini Savana. Savana sama Mutiara belum. Oke, Mutiara sudah, Savana belum. Oke. Ya, kita akan dokumentasikan. Silahkan bergaya dengan gayanya ya. Oke. Ini Savana belum kelihatan ya. Nah, Tiara juga belum. Nah, separuh ya wajahnya. Oke, siap ya, saya dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sudah datang di kelas Pancasila hari ini. Tetap semangat dan
jaga kesehatan ya. Dan pada kesempatan ini pertemuan sudah selesai. Nanti tugas-tugasnya akan saya share di grup supaya kalian bisa mengerjakan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup ya? Oke. Untuk mengakhirinya kita akan berdoa ya. Tadi yang tidak diawali dengan berdoa ya. Sekarang kita akan berdoa dulu. Saya minta Steven ya, pimpin dalam doa. Baik, Pak. Mari Pak Dion dan teman-teman kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi tadi hingga akhir kelas ini ya Tuhan. Kiranya berkatilah Pak Dion yang telah memberikan materi kepada kami dan berikanlah materi yang diberikan menjadi berkat bagi kita semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Steven yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Tanggal berapa tadi? Steven siap dalam presentasi ya? Iya, Pak. Oke. Ya, selamat pagi dan Tuhan memberkati. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak Dion. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Savana, ya.